Kita wajib patuh kepada waliul amri di dalam hal yang sifatnya kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, tidak boleh kita patuh. Tidak boleh kita patuh. Kalau Anda disuruh oleh pemerintah melakukan kemaksiatan, Anda wajib menolak. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hamba Allah mau tanya. Banyak beredar kabar tentang pernyataan Wapres yang menyatakan bahwa melakukan vaksin adalah kewajiban agama. Sementara jika kita tidak melakukan kewajiban agama, kan hukumnya dosa. Apakah kalau begitu, jika kita tidak mau vaksin berarti kita berdosa? Mohon pencerahannya Buya. Masalah kepatuhan kita kepada waliul amri, kepada pemerintah sudah jelas dikukuhkan di dalam syariat kita. Cuman dalam hal apa? Nah ini loh. Dalam hal apa kita wajib patuh kepada waliul amri? Ini kita kaidahnya dulu. Adapun nanti far'iyat cabang-cabang permasalahannya kita. Ini kaidahnya dulu. Kita wajib patuh kepada waliul amri di dalam hal yang sifatnya kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, tidak boleh kita patuh. Tidak boleh kita patuh. Kalau Anda disuruh oleh pemerintah melakukan kemaksiatan, Anda wajib menolak. Tapi biarpun itu semula adalah umur mubah, hal-hal yang mubah. Kok kemudian diputuskan oleh negara agar kita mematuhinya? Karena ada kemaslahatannya, maka kita wajib patuh. Jangan melanggar. Jangan melanggar. Jadi mematuhi waliul amri dalam hal ini adalah mematuhi Allah, mematuhi agama. Bukan sekedar kewajiban bernegara, tapi beragama juga. Karena ada kemaslahatannya. Kalau saya patuh dengan lampu merah, bahwa saya tidak patuh kepada polisi saja kok. Rambu-rambu, tapi kepada Allah, karena ada kemaslahatannya. Makanya kalau ada lampu merah, Anda menyeberang, nggak ada masalah, nggak ada ketabrak, Anda mengatakan selamat, dikatakan selamat. Tapi Anda melanggar sebetulnya. Kalau ternyata gara-gara nyebrang lampu merah, nabrak, menjamin. Karena apa? Sudah dilarang, kenapa kamu nyebrang? Salah kepada undang-undang pemerintah, dan juga melanggar Allah. Karena apa? Ini demi kemaslahatan. Nah, seperti itu. Dan semua ini harus semacam itu. Nah, dari sisi lain dari pemerintah, satu-satu sekarang. Karena hal ini juga kita melihat di lapangan tadi, seperti kita bahas tafsir malam hari ini adalah kita sering meributkan permasalahan sehingga jadi tidak mesra hidup ini. Urusan. Kemudian urusan pemerintah. Di saat pemerintah mengatakan itu maslahah, betul hasil diskusi dari ahlinya. Kalau ahlinya, ya betul ahlinya. Kalau masalah kedokteran, saya nggak masuk. Saya bukan dokter. Jangan tanya saya, tanyakan dokter. Urusan hukum, bolehlah. Sedikit-sedikit saya tanya, paling tidak saya bisa bertanya kepada ahlinya. Kan bagiannya masing-masing. Urusan keamanan di jalan, ya polisi yang tahu. Bagiannya, tanya saya nggak ngerti. Bahayanya laut atau tidak? Ya orang pelaut sana, orang bagian perairan sana, kalau saya juga nggak tahu. Jadi bagiannya. Yang bukan bagiannya ya harus tahan diri dong, jangan sok banget dong saya. Bagian saya kan ngajar, belajar ilmu halal haram begini. Tok-tok saya harus bicara tentang ilmu medis dan sebagainya, keblinger, saya salah nanti. Tapi saya boleh bertanya kepada ahlinya medis. Nah, jadi kemudian pemerintah ngumpulkan orang untuk bicarakan tentang masalah hutan ini berbahaya maka jangan masuk, laut ini kedalaman begini tidak boleh, ini ombaknya besar, ini. Lalu pemerintah menuliskan bahwa dilarang main di pantai ini, harus kita patuhi. Kalau main mati ya bunuh diri itu, kacau, salahmu sendiri. Nah ini patuh waliul amri itu, waliul amri di saat mencetuskan ini tentunya harus ada sandaran ahlinya. Baik. Di dalam urusan agama juga ulama, ahli fikih. Kan begitu. Nah,
Kemudian permasalahan ini nanti apakah ada khilaf di dalamnya? Kalau al-fiqh khilaf bainal a'immah kan begitu. Apakah nanti ada khilaf bainal atibba? Apakah khilaf di antara dokter? Nah, ini juga harus kita hargai. Makanya kita harus lapang hati. Anggap saja. Urusan medis, kejujuran tadi Pak Wapres katanya. Dan kalimat itu adalah tidak salah kalau mengatakan ada kewajiban beragama dan kewajiban bernegara. Asalkan betul yang dibicarakan adalah kemaslahatan yang sesungguhnya. Enggak salah. Misalnya vaksin. Barangkali beliau yang didengar beliau tidak boleh berbicara kecuali yang beliau dengar dan beliau pahami. Kan begitu. Beliau memahami dari dokter, dengar dari dokter misalnya. Dokter mengatakan pentingnya vaksin, maka beliau mencetuskan harus mengambil vaksin. Maka beliau sah waktu mengatakan bahasa ini kewajiban bernegara, kewajiban beragama. Kalau tidak, menurut ini membahayakan kalau tidak pakai ini, harus pakai vaksin. Menurut keyakinannya, harus pakai vaksin. Kalau tidak pakai vaksin berarti kamu mengarah kepada membahayakan diri sendiri, maka dalam ini adalah salah dan dosa. Loh, kalau beliaunya mendengar dari ahlinya para dokter dan beliau meyakini wajib ngomong begitu. Kalau tidak ngomong begitu dusta beliau. Tahu ini nggak ada benernya, ini hanya ini. Terlepas dari masalah konspirasi segala macam, kita tidak urusan dengan sana. Tapi di lapangan rupanya al-khilaf bainal atibba. Ada dokter yang mengatakan nggak perlu vaksin, vaksin adalah begini-gini. Benar enggak dipanggil dokter itu? Betul enggak, alasannya apa? Maka jika ternyata ada beberapa dokter, hanya selama ini kita ketemu dokter, beberapa dokter kita tanya, katanya manfaat. Loh, saya patuh omongan dokter. Vaksin ya? Perlu. Manfaat. Dokter 1, 2, 3. Hah? Dokter betul, dan dokter sendiri divaksin, ya vaksin. Loh, dokter kan memahami ilmunya, belajar bertahun bahkan spesialis, mau divaksin. Kalau memang vaksin bahaya, mestinya dia paling menghindar. Dia jujur dengan saya, enggak kan saya saksi tahu. Vaksin beneran, vaksin saya divaksin. Loh, ini dokter divaksin. Dia lebih tahu daripada saya. Kalau membahayakan tentunya dia akan menghindar. Vaksin bener. Wallah, nah gitu. Kalau begitu ya sudah, saya terima. Saya lebih percaya dengan Anda daripada yang lainnya. Ada dokter mengatakan, ini. Terus apa? Ya lebih baik kita minum dan sebagainya. Sebetulnya dia percaya tentang ini, cuman cara pengobatannya. Dia harus minum jamu ini, harus minum ramuan ini, oh ya. Maksudnya, kalau mau melanggar, berarti kamu sendiri harus waspada agar kamu terhindar dari penyakitnya kalau mau divaksin. Masalah protokol kesehatan atau yang sebagainya. Artinya apa? Di lapangan jika kita menemukan ada orang yang tidak mau divaksin, tentunya apalagi kalau Anda ingin menyeru orang agar tidak mau divaksin, Anda harus punya sandaran dong ilmiah supaya Anda tidak khianat. Karena kita tidak boleh lagi membuat permusuhan ini hanya karena ini adalah keputusan pemerintah menjadi musuh saya. Tidak tahu orang melihat saya itu di mana, wallah alam saya ada di mana. Saya di awang-awang deh. Apakah saya dengan pemerintah atau saya dengan semuanya? Artinya apa? Kalau Anda termasuk orang ingin menghalangi vaksin dengan keyakinan Anda, dan itu tidak salah asalkan sandaran Anda ada, bukan hawa nafsu. Sandaran Anda adalah kajian ilmiahnya, para dokter mengatakan begini-begini, maka lalu Anda vaksin. Tapi harus ada solusinya dong untuk umat. Nah, tapi bagi Anda yang semacam ini, Anda pun juga tidak boleh membuat gelisah orang yang pakai vaksin. Seperti halnya khilaf bainal a'immah dalam urusan fikih, dalam urusan medis pun seharusnya kita harus bijak. Yang mohon maaf ini ada sekelompok orang, dan dia orang-orang baik yang kita percaya, orang-orang soleh, mereka menganggap nggak perlu ada corona. Saya enggak ada corona. Di negeri sana nggak pernah ada corona ini nih. Loh, Anda tidak mempercayai adanya corona atau mungkin tidak adanya COVID, sehingga Anda tidak perlu mengatakan ini, tapi untuk diri Anda sendiri. Tapi di saat Anda duduk dengan orang yang mempercayai COVID, Anda harus menghargai dia dong. Anda pakai masker supaya dia tidak gelisah. Itu kan khilaf. Kalau kita bergaya khilafnya para ulama dalam fikih, sama dalam hal ini. Anda harus menghargai orang lain dong. Dan jangan dicaci dong kalau ada suatu masjid yang ternyata menerapkan protokol kesehatan, jangan dicaci, jangan diolok. Wong dia dengan keyakinannya kok. Bagaimana tidak yakin bapaknya mati, ibunya mati, anaknya mati, saudaranya mati gara-gara COVID kok. Dan tidak usah takut di COVID-kan. Wah nanti ini enggak, bagaimana di COVID kan lihat nafasnya begitu di rumahnya mati kok, enggak di rumah sakit kok. Mana yang COVID kan? Mau mati di rumah juga banyak kok.
Maksud kami yuk kita lebih tenang sedikit. Bagi Anda yang mempercayai, kita perlu saat ini damai deh. Maka Pak Wakil Presiden kalau dia mengucapkan itu jujur antara beliau dengan Allah saja saya tidak tahu. Beliau lebih bisa mengundang dokter sebanyak-banyaknya. Kalau memang sesuai dengan keyakinan beliau adalah vaksin ini penting, maka wajib beliau ngomong begitu. Tapi kalau tidak urusan dengan Allah, khianat untuk rakyat. Saya tidak tahu itu. Saya kembalikan kepada Pak Wakil Presiden. Nah, saya bukan dokter juga. Tapi kalau ada orang yang mengatakan tidak perlu itu semua, tapi atas dasar dokter dan sebagainya, Anda juga tidak dosa karena ada sandaran Anda. Nah, tapi setelah itu kami mohon yang menggunakan vaksin dengan mempercayai omongan beberapa dokter Anda ikuti. Kemudian yang tidak mau menggunakan vaksin, ada dua kelompok, ada dua madhab. Tidak mau vaksin tapi percaya adanya COVID. Anda nggak mau vaksin, nggak percaya COVID, khilafun bainal a'immati. Nah, ini pun terjadi dua kelompok yang tidak mau divaksin tapi masih percaya dengan COVID, dia akan menjaga diri masih aman. Yang repot sudah dia mau vaksin tidak percaya adanya COVID. Yang tidak percaya dengan COVID paling tidak hargai yang percaya ada COVID. Saya nggak percaya, Anda percaya, Anda sehat, ibu Anda sehat, Anda alhamdulillah. Tapi itu yang bapaknya mati, adiknya mati, saudaranya mati itu Anda hormati. Anda jaga diri, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Maksud kami adalah sudahlah, jangan suka ribut-ribut teruslah caci maki Allah-Allahan. Sekarang dulu ribut 01, 02, besok gubernur itu, sekarang COVID dan non COVID. Apalagi sekarang vaksin dan no vaksin. Innalillah, kenapa kok asik banget media ini yang bikin adu domba ini, bikin kerusakan. Anda tidak boleh kita sombong dengan sebuah pemikiran, karena kita menemukan ya sombong dari dua belah pihak ada. Yang vaksin yang menyuruh vaksin, kalau menyuruh dengan kesombongan juga nggak enak. Yang anti vaksin, yang dengan kesombongan. Sombong tidak diajarkan Rasulullah SAW. Maka ini maksud kami, yuk kita sedikit berpikir. Mungkin sekali Anda duduk dengan saudara atau adik Anda yang tidak mempercayai adanya COVID dan tidak mau divaksin, oke lah. Oh, dia keyakinannya semacam itu. Dia mendengar dari dokter dengan ahlinya. Kalau tidak mendengar dari ahlinya, kalau membaca dari YouTube, hati-hati. Bukan dari YouTube, dokter lesannya, ustaz, lesannya seorang dokter yang jelas mengatakan begini, COVID. Vaksin tidak perlu karena dasarnya gini-gini, bisa diganti dengan ini ya Anda. Tapi Anda pun juga tidak boleh marah-marah dengan orang vaksin. Apalagi melemahkan, merendahkan, kamu membodohkan, ya nggak boleh. Yang vaksin menyeru, makanya setelah ini tidak tahu apakah keputusan dari pemerintah menjadi sifatnya himbauan atau kalau mewajibkan nanti di saat ketemu orang-orang yang tidak mau, tentunya kita harus punya kebijakan khusus, paling tidak diberi motivasi. Atau dahulu mungkin ada yang ingat vaksin zaman dulu tuh, lihat kalau anak sekolah ke vaksin tuh jendela sudah dilirik. Di saat tukang vaksin masuk ngelompat jendela, anak SD kelas 4, kelas 3 itu. Karena takut divaksin. Takut vaksin cacar zaman itu, lihat. Mungkin Anda ini ada yang termasuk ngelompat dulu, ada ini. Nah, itu karena belum sampai wawasan kepada mereka. Seperti itu. Jadi mohon yuk kita sejuk. Yang Anda yang percaya COVID kemudian Anda mengambil vaksin karena atas dasar Anda percaya kepada ahli zikir, ahlinya, kemudian Anda menyampaikan orang lain, adalah sah-sah saja. Tapi bagi yang punya informasi dari ahlinya juga, bukan orang asal, ahlinya mengatakan tidak perlu vaksin, Anda harus menghargai orang yang vaksin. Sudahlah, kita ingin hidup di sini itu enak saja. Karena kami menemukan dua model kubu ini. Wah, seolah-olah kalau saya pakai vaksin waduh, bahkan ditakut-takuti 2 tahun lagi mati kau. Kok iya? Ini tetangga saya nggak pakai vaksin mati 2 hari. Mati itu Allah yang punya. Jadi jangan bikin takut-takut semuanya ini. Kalau Anda mempercayai, tidak percaya ilmu vaksin ini, cukuplah. Karena mereka ada ilmunya. Jadi amanatnya, dari Pak Wakil Presiden dan semua yang menyeru vaksin, Anda harus jujur. Kalau memang itu hasil daripada kesepakatan ahlinya, yaitu medis, maka Anda sah dan tidak salah dan tidak dosa. Ingat, Allah Maha Tahu. Kalau ada bohong, tahu, saya tidak tahu itu. Kemudian yang tidak percaya adanya COVID, jangan Anda merusak orang hanya karena urusan kelompok-kelompok. Tapi kalau Anda benar sesuai dengan informasi dari dokter yang dekat dengan Anda sah mengatakan tidak usah pakai vaksin, sah, nggak ada masalah dalam sisi ini. Tapi kalau sudah ada urusan marah, perbedaan politik dan sebagainya, Anda juga nggak jujur. Kita ingin di negeri ini adalah orang jujur semuanya. Jujur, baik-baik, lembut-lembut, saling cinta insya Allah. Semoga damai.
Yuk kita menjadi juru damai di negeri ini. Allah alam bisawab.